Desember 2024. Sebelum masuk ke sesi, izinkan saya untuk menginformasikan beberapa hal terkait peraturan untuk seminar pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah join beberapa kali di sesi sebelumnya sudah familiar. Mohon bantuannya untuk eh, audio Zoom dimatikan selama pembicara melakukan presentasi. Kemudian silakan mengganti display name Zoom-nya dengan format yang tertera di layar. Untuk pertanyaan yang diajukan bisa melalui chat box atau menggunakan fitur raise hand. Nanti Ibu moderator akan mengarahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada pembicara. Kemudian di akhir sesi, setelah foto bersama, kami akan membagikan informasi link exit tiket yang harus diisi oleh semua partisipan agar bisa mendapatkan e-sertifikat nantinya. Kemudian yang terakhir kami mohon izin untuk merekam rangkaian seminar siang hari ini untuk keperluan dokumentasi. Pada sesi siang hari ini, eh, topik yang akan dibawakan oleh pembicara yaitu Profesor Dr. Andi Wahyu Raharjo Emanuel, BSEE, MSSE dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta, yaitu topiknya Accelerate Your Research Process Using AI Tools. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Erna Francisca Angela Sihotang, Stat MKOM dari BINUS University. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Erna untuk memandu seminar siang hari ini. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Kaurinsa untuk pembukanya. Eh, Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Prof. Andi. Selamat siang Bu Siti dan selamat siang para peserta mini seminar pada siang hari ini. Dengan penuh semangat, izinkan saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu dalam kegiatan seminar Nuni pada siang hari ini bertopik Accelerate the Research Process Using the AI Tools. Nah, acara ini diselenggarakan dengan harapan bisa mendapatkan banyak sekali ilmu untuk proses penelitian berbasis dengan AI tools yaitu kecerdasan buatan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Erna Francisca Angela Siotang dan saya merasa terhormat sekali menjadi moderator dalam seminar ini bersama dengan Profesor Andi. Untuk itu saya perkenalkan dulu beliau, Profesor Dr. Andi Wahyu Raharjo Emanuel, PSAA, MSSI, adalah seorang akademisi dan peneliti yang memiliki kontribusi besar dalam kecerdasan buatan dengan pengalaman yang sangat luas dalam teknologi AI. Dan hari ini dengan mengikuti beberapa rules yang sudah disebutkan oleh Ibu Siti, saya harap peserta Nuli pada siang hari ini bisa memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute dan jika ada pertanyaan bisa bertanya melalui kolom komentar atau nanti akan ada sesi Q&A. Untuk itu, kepada Profesor Andi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Bu Ana Francisca. Terima kasih juga Bu Nisa dari pihak Nuni. Kita bertemu kembali dalam rangkaian webinar Nuni. Saya biasanya PIC beberapa tahun sebelumnya ya. Tahun terakhir saya menjadi kontributor untuk pembicara hari ini. Oke, terima kasih bertemu dengan teman-teman di sini. Memang sengaja untuk sesi kali ini saya biasanya saya dulu kalau ngisi itu biasanya untuk sesi S1 gitu ya. Sekarang saya coba mulai memberanikan diri untuk sesi yang umum gitu ya. Untuk membantu mungkin teman-teman yang S2, S3 maupun yang umum yang lainnya berbagi pengalaman ya. Pada intinya saya berbagi pengalaman saja karena sudah melewati studi S2, sudah melewati studi S3, terus menjadi akademisi dan mulai Desember tahun 2023 yang lalu saya mendapatkan jabatan akademik guru besar ya. Jadi pengalaman ini mungkin bisa membantu teman-teman yang lain yang juga eh, berniat untuk meneliti ya. Dan kita di zaman yang banyak terbantu sekarang dengan munculnya AI itu semacam-macam ya. Yang paling terkenal yang menjadi bombastis dulu adalah ChatGPT, kemudian diikuti oleh beberapa perangkat-perangkat lain yang pada saat saya dulu kuliah ya mungkin cukup 2000 kuliah S3 ya 2008 sampai 2012.
Itu Bu Erna umur berapa? 2008 ya? Saya masih SD, Prof. Oke. Jadi itu ya. Jadi dulu belum ada, jadi banyak sekali yang saya lakukan manual, yang sekarang ini mungkin bisa terbantu. Tapi ya kita nggak boleh terlena ya, karena kadang-kadang perangkat-perangkat seperti itu juga kurang apa, kadang-kadang juga nggak akurat juga ya. Kita harus ada melakukan checking dan berbagai macam checking lagi. Mungkin saya izinkan saya untuk berbagi screen. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Sudah, Prof. Oke. Jadi topik kali ini adalah accelerate your research process using AI tools. Jadi ada beberapa tahapan riset yang kita bisa bantu percepat dengan menggunakan berbagai macam AI tools yang ada. Memang kalau AI toolsnya bermacam-macam ya, dan banyak yang gratis, tapi banyak juga yang berbayar. Tapi mungkin kita lebih fokus pada yang gratis saja ya, dari hak aksesnya mungkin dengan beberapa keterbatasan yang tidak didapatkan kalau yang berbayar, tetapi saya juga menunjukkan beberapa yang berbayar yang mungkin juga dapat misalnya Anda di suatu perguruan tinggi yang cukup besar dan mampu berlangganan, mungkin di situ juga ada gitu ya. Saya tahu beberapa perguruan tinggi Indonesia juga sampai menyediakan akses ChatGPT gratis ke para dosennya dan sebagainya. Oke. Jadi ya, ini yang saya mengambil ada statement ya dari Karim Erlakhani dari profesor dari Harvard Business School yang mengatakan bahwa AI won't replace humans. Jadi AI itu tidak akan menggantikan humans, but humans with AI will replace humans without AI. Jadi Anda akan, kalau Anda tidak memahami alat-alat AI ini, Anda tidak menggunakan AI ini, Anda akan digantikan oleh orang lain yang lebih paham tentang AI gitu ya. Pekerjaan Anda akan digantikan. Orang yang bisa memanfaatkan AI dengan baik akan lebih produktif daripada Anda. Ini juga ya kemarin Jensen Huang yang datang ke Indonesia eh, pada saat AI Day, Indonesia AI Day, dia secara mengejutkan datang, dia juga mengatakan bahwa AI tidak akan menggantikan Anda, tapi Anda akan digantikan oleh orang yang mengerti AI gitu ya. Ini manusia sekian triliun ya. Nilainya terakhir saya cek di ChatGPT itu nilainya hampir 124 sampai 128 miliar dolar. Nilainya dia gitu. Nilainya dia. Dia termasuk 10 orang terkaya di dunia sekarang. Gara-gara dia menciptakan ini ya, Nvidia yang menjadi pelopornya di Nvidia. Ini beberapa tools ya untuk berbagai macam jenis pekerjaan yang ada menggunakan kita bisa menggunakan AI. Jadi ternyata AI bisa membantu kita di berbagai macam jenis pekerjaan dan kita bisa memanfaatkan eh, ini untuk meningkatkan produktivitas kita ya. Terutama kalau di sini mungkin yang saya sorot adalah kita sebagai akademisi, terutama kita sebagai riset ya, riset. Karena ini memang tujuannya lebih ke arah mahasiswa S2, S3 maupun para dosen yang ingin menggeluti riset lebih lanjut. Gitu. Oke. Ini ya, sebetulnya ketakutannya ini sih, sebetulnya ketakutan apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan munculnya kejajaran buatan yang semakin lama semakin pesat ini ya. Munculnya pertama kalau nggak salah tahun 2012 tuh yang mulai signifikan ada perubahan sampai sekarang mengalami perkembangan sangat pesat. Nah, itu ketakutannya adalah ada yang disebut dengan AI singularity. Kalau AI singularity adalah suatu konsep hipotesis di mana kecerdasan manusia atau AI akan melampaui kecerdasan buatan ya, akan melampaui kecerdasan manusia. Jadi pada titik ini mesin akan mampu berpikir dan berkembang sendiri tanpa memerlukan intervensi manusia yang dapat menyebabkan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan perubahan besar dalam peradaban. Ini saya minta definisinya itu dari itu ya,
Microsoft Copilot gitu ya. Saya, ya apa itu singularity? Saya mengenali istilah singularity. Dulu sempat diprediksi AI singularity akan terjadi tahun 2045. Di tahun 2045 kan katanya pemerintahan Indonesia kan kita juga memasuki masa Indonesia emas ya. 2045 itu tuh ya. Ini juga eh, ketakutannya itu ya, ada namanya singularity itu seperti itu. Jadi ada satu titik di mana kecerdasan buatan akan mulai melampaui kecerdasan manusia. Oke. Ya, kalau di versi film Hollywood kan cukup banyak ya yang menceritakan apa yang terjadi kalau suatu saat nanti mesin sudah mulai lebih cerdas dari manusia gitu ya. Misalnya film Matrix, Terminator dan sebagainya. Dan film ini menjadi box office ya, mungkin ya gara-gara ada imajinasi bahwa nanti ternyata ada peperangan besar antara empat manusia melawan mesin itu ya. Dan nanti siapakah yang akan jadi pemenang dan sebagainya jadi menjadi pertanyaan dan ini sampai sequelnya sampai banyak dan yang penonton banyak sekali. Ya, kita berbalik dulu. Jadi sebetulnya kecerdasan manusia tuh kecerdasan buatan tuh apa sih gitu ya? What is artificial intelligence? Jadi kalau sebelumnya mungkin seorang programmer kalau dia mau membuat program, dia mikir dulu, saya mempunyai input apa gitu ya. Terus kemudian output yang saya inginkan apa, terus saya memikirkan bagaimana saya bikin suatu proses atau suatu tahapan atau suatu eh, langkah-langkah sehingga dari input itu bisa berubah jadi output, kemudian saya buatkan programnya di komputer. Jadi dari input jadi output saya buatkan programnya di komputer, sehingga dari input itu akan diproses, akhirnya keluarlah output. Nah, kalau dalam artificial intelligence, yang namakan program yang sebelumnya dipikirkan manusia, itu diserahkan sepenuhnya pada komputer. Komputer yang kita minta tolong komputer, tolong pikirkanlah ini programnya seperti apa. Jadi saya punya input, saya ingin tahu ada output, tolong pikirkan caranya dari input itu dari output seperti apa caranya. Kalau sebelumnya manusia yang memikirkan, oh ini harus ini dikurangi sedikit sini, dikalikan dengan ini dan sebagainya, terus dibuat tahapan-tahapannya dituliskan dalam bentuk coding gitu ya. Nah, itu. Jadi artificial intelligence artinya ya bagaimana cara mengubah input ini menjadi output. Nah, diminta mesin yang memikirkan caranya. Tipe-tipe dari kecerdasan buatan itu macam-macam ya. Jadi ada yang namakan yang paling bawahnya artificial narrow intelligence. Jadi sebetulnya mesin yang sangat pintar tapi sangat pintar mengerjakan satu tugas spesifik saja. Satu tugas spesifik saja. Misalnya kalau dia ada sekarang sudah mulai ada ya robot taxi dan sebagainya yang di luar negeri itu mobil-mobil yang bisa jalan sendiri, mengambil keputusan sendiri, yang mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Tapi dia pintarnya dia di spesifik itu, dia tidak bisa kalau diminta melakukan tugas yang lain dia nggak bisa gitu. Ya, misalnya kalau misalnya mau robot taxi atau mobil-mobil yang bisa berjalan sendiri di perkotaan, terus kemudian dia diminta mengambil jalan di pedesaan begitu atau di adventure di pinggiran kota, ya dia akan nggak akan tahu caranya begitu ya. Terus kemudian yang lebih tinggi lagi sedikit artificial general intelligence. Jadi itu memiliki kecerdasan, dia memiliki kecerdasan yang eh, selevel manusia. Jadi dia bisa mengerjakan banyak tugas dan sekaligus ya. Jadi tidak hanya satu spesifik problem saja. Human level intelligence. Ini yang paling atas ini yang agak ditakuti ya. Jadi adanya namanya artificial super intelligence. Jadi intelligence yang sangat jauh lebih pintar daripada manusia yang paling pintar. Dan dia bisa pintar di segala hal. Ini yang mungkin menjadi suatu saat akan terjadi yang menjadi ketakutan banyak pihak sampai sekarang ya. Mungkin tapi ya kalau sekarang kalau menurut para pakar mungkin belum belum terjadi begitu ya. Belum terjadi. Oke. Terus kemudian overview sedikit juga AI itu di mana sih? AI itu sebenarnya adalah semacam ya itu tadi ya eh, sebuah komputer yang bisa melakukan berbagai macam tugas, gitu ya. Berbagai macam tugas. Kemudian di dalam
AI itu sendiri di dalamnya ada yang namanya machine learning. Machine learning adalah suatu subset dari AI itu sendiri ya. AI itu bisa bentuknya berbagai macam, yang lebih spesifik lagi disebut machine learning, yang lebih super spesifik lagi disebut deep learning ya. Salah satu contoh penerapan deep learning adalah yang mendeteksi wajah dan mengenal itu wajahnya siapa. Kalau nggak salah yang terakhir itu akurasinya sampai 98% ya. Jadi artinya kalau disuruh mendeteksi wajah 100 orang, dia cuma salah tebak 2 orang. Itu sudah sangat bagus. Biasanya kalau deep learning sudah akurasinya di tingkat 90-an%, masa learning kira-kira 80% dan sebagainya. Kalau ChatGPT yang menjadi heboh berapa tahun terakhir ini sebetulnya dimasuk dalam kategori apa gitu ya. Kalau ChatGPT itu sebetulnya yang disebut modelnya atau model algoritmanya itu disebut LLM ya, Large Language Model. Itu sebetulnya adalah irisan antara deep learning dengan NLP atau Natural Language Processing. Jadi kalau kita ngoding di komputer itu kan kita menggunakan bahasa pemrograman ya. Tetapi kalau yang bahasa yang diucapkan oleh manusia biasa itu disebut natural language ya. Dan di sini ada ilmu yang disebut natural language processing. Irisan antara deep learning dengan natural language processing itulah di ranah di mana large language model berada. Ini yang definisi secara resmi oleh NVIDIA. Large language model adalah deep learning, algoritma deep learning yang dapat mengenal, meringkas, mentranslate, menerjemahkan, memprediksi, dan mengenerate konten menggunakan dataset yang super besar. Super besarnya dalam skala miliaran input gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik ya. Misalnya riset. Karena saya juga seorang akademisi, saya sudah menjadi akademisi berapa tahun ya? 20-an tahun lebih ya, 22 tahun saya sebagai akademisi, sebelumnya juga pernah di industri selama 7 tahun. eh, Mulai waktu masuk ke dunia sebagai akademisi, terutama dosen, mulai dipaksa untuk melakukan riset ya, karena kalau dosen kan tridharma perguruan tinggi, ada yang mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian. Ini yang kita, kalau penelitian sini sendiri sebetulnya juga tahapannya juga standar ya. Ya, mungkin saya akan memperlihatkan sebenarnya tahapan penelitian kan sebetulnya juga standar. Tapi kita bisa beberapa tahapan dari penelitian ini kita bisa akselerasi dengan menggunakan berbagai macam tools AI yang sekarang sudah banyak. Jadi setelah adanya ChatGPT, kemudian muncullah perangkat-perangkat AI yang lain yang mungkin mau menyaingi ChatGPT atau yang lebih spesifik dari ChatGPT yang dapat kita manfaatkan untuk mempercepat proses kita penelitian. Oke, jadi di sini eh, outline yang saya bawakan, kita mengenal itu penelitian itu apa dulu. Kita mengenal ya penelitian, definisi penelitian. Kemudian tahapan penelitian awal kita pasti akan mencari apa itu topiknya, topik penelitiannya apa. Kemudian setelah menemukan topiknya, kemudian kita berusaha menyelesaikan problem yang ada di topik tersebut ya. Kita kemudian merumuskan perumusan masalah. Kemudian kita melihat beberapa macam referensi supaya kita tahu penelitian terkini pada topik penelitian tersebut apa saja ya supaya kita punya wawasan bahwa ini loh sebetulnya latest risetnya seperti apa sehingga saya bisa eh, berkontribusi ya kira-kira dari penelitian terkini saya bisa menambah di mananya ya menambah di mana nanti menjadi originalitas dari penelitian kita. Kemudian tentu saja untuk bisa menemukan kesimpulan dari penelitian atau menemukan findings-nya atau temuan-temuannya kita melakukan berbagai macam pengolahan data, penerapan berbagai macam teknik dan sebagainya sehingga data kita bisa mendapatkan suatu informasi yang berguna dari data-data tersebut ya. Kemudian kita juga akan memilih metode dan perangkat untuk bisa mengolah data tersebut, mengekstrak data tersebut sehingga kita dapat mendapatkan temuan-temuan yang bermanfaat. Kemudian kita juga meneliti dan mencatat. Kemudian barulah kita kalau kita sudah menemukan temuan yang signifikan atau yang menurut kita baik, kita mulai mendiseminasi penelitian itu ya dengan berbagai macam
produk penelitian. Ini ada beberapa gambar di sini. Kalau yang bagian riset ada beberapa tools yang kita bisa manfaatkan yang berhubungan dengan kegiatan riset kita. Ya. Ya, definisinya ya, kalau riset itu apa sih atau penelitian? Jadi penelitian adalah suatu sistem atau proses yang sistematis, berarti ada sistemnya ya, dari A habis ini ngapain dan sebagainya, ada metodenya, yang meliputi pengumpulan dan analisis informasi dalam hal ini berupa data, dalam rangka meningkatkan pengertian kita tentang fenomena yang kita minati dan menjadi perhatian kita. Ini juga kata kunci juga ya, kita minati. Kita tuh siapa ya? Anda sebagai peneliti ya. Jadi emang kita kalau meneliti ya kita harus minat pada topik penelitian tersebut ya. Jangan sampai kita tidak minat. Dan kita harus memberikan perhatian yang lebih ya menjadi perhatian kita. Jadi ada tiga komponen di sini ya. Pertama ada faktor sistematis, kemudian pengumpulan dan analisis data. Jadi data kita kumpulkan, kemudian kita olah, kita analisa, kita menggunakan berbagai macam algoritma teknik yang paling canggih yang kita bisa temukan. Kemudian kita berusaha mencari solusi permasalahan yang kita sudah rumuskan sebelumnya di rumusan penelitian. Ini contohnya misalnya kalau kita lihat di ini saya ambil dari laman Scopus ya. Di Indonesia sendiri kalau saya menuliskan Indonesia itu jumlah publikasi Scopus yang tercatat adalah 417.364. Ini berapa bulan yang lalu saya ambil ya. Dan kemudian kita lihat ternyata masih didominasi oleh di bidang engineering. Ada 86.000 dan sebagainya diikuti oleh bidang-bidang lain yang sebetulnya nggak begitu jauh berbeda ya. Dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya kalau siklus karena dia bersifat suatu sistem, maka siklusnya juga berputar ya. Jadi ada kita menemukan dulu riset problem. Jadi permasalahan riset yang akan kita coba selesaikan dengan penelitian kita ya. Jadi tentu saja ya saya sering kali ya kalau ada membimbing mahasiswa skripsi terutama S1 ya. Saya tanya, kamu mau bikin skripsi apa gitu? Oh, skripsi tentang ini Pak. Misalnya membuat aplikasi untuk sebuah toko kelontong gitu. Nah, sekarang mereka punya masalah apa di sana? Tanpa adanya program itu mereka punya masalah enggak? Gitu. Kalau nggak ada masalah, ngapain kita juga ngasih aplikasi ke mereka gitu ya? Jadi tentu saja kita akan berbasis pada permasalahan yang mereka miliki. Dan kemudian kita coba mempropos atau memberikan solusi dari permasalahan tersebut ya. Diharapkan kita bikin aplikasi, bikin website, bikin apa, supaya permasalahan yang mereka hadapi itu bisa terselesaikan atau minimal dikurangi. Jadi kita sudah menemukan namanya result problem. Kita menspesifikasi, menjustifikasi, kemudian seterusnya baru kita melakukan meneliti ya riset-riset yang sedang terjadi. Ini yang di tinjauan pustaka biasanya. Kemudian kita meneliti sumber data kita dari mana, kita analisa datanya, kita rekam dan sebagainya. Ini yang memerlukan banyak sekali waktu biasanya kita mengumpulkan data. Kalau riset yang bagus biasanya data yang dikumpulkan sebenarnya data primer ya, data yang memang kita kumpulkan sendiri. Nah, ini banyak sekali tantangan tergantung jenis risetnya ya, datanya. Kita kumpulkan, kita bersihkan, kita strukturkan, kita analisis, dan kemudian datanya itu kita coba interpretasikan maknanya seperti apa. Kemudian eh, ini ya dari ini yang literatur review di sini sorry, literatur review kita meneliti penelitian-penelitian terkini yang sedang terjadi pada topik tersebut sehingga kita tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian kita menentukan tujuan dari penelitiannya dari berdasarkan permasalahan dan kemudian kita tahu lettersnya seperti apa. Kemudian kita mengkolek data. Nah, tadi ya datanya kita kumpulkan berbagai macam gitu. Kalau data nanti ada kita mau tingkat keyakinannya sekian persen, berarti sampel datanya harus sekian dan sebagainya dan berbagai macam tergantung dari bidang ilmunya sebetulnya. Kemudian barulah kita lakukan berbagai macam analisa dan interpretasi data, kemudian kita mengevaluasi dan kita melaporkan dalam berbagai macam publikasi. Jadi siklusnya terus-menerus seperti itu ya. Jadi kenapa kita sebagai bangsa di dunia itu semakin lama semakin berkembang ya karena proses
improvementnya berjalan terus-menerus gitu ya. Apa yang sudah ditemukan sebelumnya menjadi pijakan untuk menemukan atau membuat terobosan di selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya selanjutnya seperti itu sehingga kita sebagai bangsa dan kita juga sebagai makhluk hidup di dunia semakin lama semakin maju. Ya. Ini kalau penelitian sebetulnya sebagai refreshment saja, bahwa penelitian ada berbagai macam jenis ya. Mungkin mungkin ada bentuk-bentuk jenis yang lain, tapi penelitian ada dua, itu penelitian dasar dan penelitian terapan. Ya, biasanya kalau di Indonesia ya lebih banyak penelitian terapan ya. Penelitian dasar tuh yang mungkin bisa terjadi di negara-negara besar dengan negara maju dengan dana yang sangat besar ya, karena hampir semua teori-teori dasar sudah ketemu. Untuk menemukan teori baru yang bersifat sangat mendasar itu sulit. Kalau terapan itu lebih aplikatif sifatnya. Kemudian kalau bentukan ilmunya ada namanya penelitian induktif dan deduktif. Jadi dari mana sumbernya dan sebagainya itu ke arah mana gitu, induktif dan deduktif. Kemudian kalau bentuk datanya ada yang penelitian yang sifatnya kualitatif maupun yang penelitian yang sifatnya kuantitatif. Kalau yang kita fokus sekarang adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif karena kita bersumber dari pengolahan data, yang bersumber dari pengolahan data. Oke. Ini biasanya kalau menurut saya sendiri permasalahan Indonesia kalau yang berhubungan dengan penelitian adalah adanya kesenjangan pendidikan ya. Jadi orang yang lulus SD sangat banyak dibandingkan orang yang lulus SMP sangat banyak dibandingkan lulus SMA, yang lulus SMA sangat banyak dibandingkan lulus S1 dan sebagainya sampai yang S3 dan sebagainya. Jadi kayak kerucutnya tuh terlalu gini ya. Harusnya kalau di negara maju biasanya kerucutnya nggak begitu tajam gitu ya. Jadi perbandingannya sangat signifikan ya perbedaannya. Budaya meneliti juga belum mengakar di Indonesia. Dosen sendiri, kayak dosen swasta terutama ya, sibuk mengajar, beban mengajar tinggi sekali gitu ya. Terus kemudian banyak perusahaan belum memiliki riset development, hasil penelitian pemanfaatan juga masih minim. Kemudian akses ke publikasi ilmiah berkualitas juga masih terbatas. Masalah plagiarisme, pembajakan dan sebagainya. Tapi kalau saya di bidang teknologi informasi sebenarnya ada sedikit kemudahan karena kalau bidang teknologi informasi kan kita cuman modal ini ya, komputer, koneksi internet, sama data yang tersedia ada cukup gitu ya. Kalau di bidang lain mungkin harus memang benar-benar datang ke lapangan dan seterusnya. Ini penelitian juga bisa bermanfaat untuk aktualisasi diri ya. Nanti kita bisa memiliki berbagai profil di berbagai macam platform yang meng-highlight peneliti, di Scopus, misalnya di ResearchGate, di Google Scholar dan sebagainya. Saya juga menulis beberapa buku sejak tahun 2005 yang lalu ya. Sekarang saya nulis sudah 6 buku, yang mungkin sebentar lagi akan mencoba menulis lagi buku yang ke-7 ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke tahapan penelitian itu sendiri dan bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tools yang ada ya. Jadi tahapan penelitian tentu saja kita tadi yang sudah dijelaskan ada siklusnya tadi, ada menentukan topik penelitian dan dari topik penelitian itu kita menemukan permasalahan dan kita coba rumuskan permasalahannya dalam suatu penulisan yang baku gitu ya, supaya kita bisa selesaikan masalah tersebut ya. Jadi kita menentukan topik penelitian dan kita menuliskan rumusan masalahnya. Kemudian yaitu yang kedua kita meneliti atau kita menggali penelitian orang lain yang berhubungan dengan topik kita ya, supaya kita tahu what's happening ya, apa yang terjadi di penelitian tersebut, apa yang sedang terjadi di luaran sana ya. Kemudian kita menemukan ini penelitian saya itu keunikannya di mana, originalitasnya atau keasliannya. Kemudian kalau kita menemukan, baru kita memilih sumber data dari mana sumbernya. Kemudian kita menemukan metode dan perangkat yang kita perlukan. Kemudian kita mulai meneliti dan mencatat. Kemudian kita menemukan membuat produk-produk hasil dari penelitiannya bisa berbagai macam. Ini biasanya kalau kita membutuhkan dana dari pihak lain, kita harus menulis proposal penelitian atau kita mau sekolah misalnya, sekolah S2, S3, terutama S3-nya kita harus membuat proposal penelitian, jadi ada judul, latar belakang, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, jadwal penelitian, anggaran maupun lampiran. Ini yang biasanya juga sebagian besar juga diambil dari tahapan penelitian yang pada umumnya. Ya.
alur proposal riset misalnya ini juga ya. Jadi kita kalau introduction tuh biasanya menjawab what, how sama why gitu ya. Nanti ada kemudian literatur review tadi ya. Kita melihat penelitian terkini yang terus kemudian menemukan gapnya ini look find hole dan sebagainya, look for debates dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita menemukan metodologinya, menjawab how, kemudian kita mencari data. Terus kalau temuan-temuannya kita harus semacam ada keterbatasan atau limitasi. Nah ini kita mulai yang pertama ya. Menentukan topik sekarang. Nah, topik itu gampang-gampang sulit ya. Gampang-gampang sulit karena apa? Karena ya itu tadi, kalau tadi di definisi penelitian tadi ya, eh, kita harus memiliki minat pada topik tersebut. Kita harus memiliki minat pada topik tersebut ya. Karena yang saya temukan itu kalau kita menyukai atau memiliki minat yang tinggi pada suatu topik itu kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi kalau kita menyukai suatu topik tertentu ya, kita akan sepertinya segala macam tantangan akan terlewati gitu ya, karena kita punya interest dan passion di situ. Tapi kalau dari awal kita sudah tidak menyukai topik tersebut, itu biasanya terlihat sulit dari awal. Jadi saya selalu berpesan ya, terutama mahasiswa saya S2 ya, nanti juga kadang-kadang teman saya S3 juga, atau teman-teman kolega saya kasih tahu ya, kalau kita sudah masuk ke suatu topik penelitian itu akan menjadi sulit, akan menjadi sulit. Apapun yang awalnya kelihatan mudah akan menjadi sulit. Jadi kalau dari awal sudah sulit akan menjadi impossible. Jadi kita harus mencari topik yang mungkin awalnya kelihatan mudah di mata kita, tapi begitu kita masuk ke dalamnya ternyata akan banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus kita hadapi dalam menjawab permasalahan yang akan kita coba selesaikan dari topik tersebut gitu. Jadi menyukai atau mempunyai passion pada topik tersebut adalah hal yang krusial di sini. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki interest pada topik tersebut, kita perlu fokus pada topik tersebut ya, karena topik tersebut biasanya cukup luas, kita harus lebih fokus lagi, lebih mendalam lagi, terutama kalau yang kita sudah masuk ke level S3, doktoral ya. Jadi harus lebih spesifik lagi, biasanya itu sempit tapi sangat-sangat dalam nanti ya, kalau sudah kita masuk 2-3 tahun masuk ke situ nanti akan sangat dalam. Terus kemudian kita juga perlu membuat semacam mind map di situ, atau peta pikiran tentang berbagai hal yang kita temukan selama kita menggeluti topik tersebut ya. Selama kita menggeluti topik tersebut. Ya, jadi kita fokus pada subtopik tertentu. Nah, di sini ya. Kalau sesuatu awalnya terlihat sukar, dari awal sudah kelihatan sulit gitu ya. Kita sudah membayangkan akan kesulitannya gitu. Biasanya akan berakhir tidak bisa diteliti. Tapi kalau dari awalnya tuh kelihatan mudah itu akan menjadi sulit gitu. Jadi ini ya, sesuatu yang dari awal kelihatan sukar mendingan tinggalin aja udah gitu. Menurut saya loh ya, dari awal sudah sulit tinggalin aja karena akan tambah sulit. Tapi kalau dari awal kelihatan mudah, ya nggak apa-apa, karena akan bakal jadi sulit. Kan bakal jadi sulit ini yang jadi ya. Terus kemudian sesuatu yang bisa diukur itu pasti bisa diteliti. Nah, karena itu kan kuantitatif ya. Meskipun sebetulnya tidak bisa diukur pun, kita bisa ukur sebetulnya. Jadi kita bisa diukur tingkat persepsinya kan. Kalau kita menyebar kuesioner, survei dan sebagainya kan sebetulnya kita mengukur persepsi seseorang terhadap sesuatu gitu. Itu kan akhirnya menjadi ukuran juga gitu ya. Meskipun penelitiannya jadi lebih condong ke kualitatif ya, tapi tetap harus ada angka-angka yang diolah. Nah, di sini dalam rangka kita mencari topik, kemudian memfokuskan topik dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan berbagai macam tools untuk brainstorming. Jadi sekarang kita nggak mungkin di samping kita bisa berdiskusi dengan kolega atau teman-teman yang mempunyai research yang sama, kita bisa menggunakan tools semacam Perplexity. Kalau Perplexity itu bahasa apa ya? Artinya adalah sesuatu yang membingungkan ya. Perplex itu sebenarnya artinya bingung gitu ya. Nah, jadi Perplexity itu berarti ya membantu kita keluar dari kebingungan itu gitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya mau brainstorming kita bisa menggunakan Perplexity, menanyakan berbagai macam. Tapi sebetulnya juga kayak ChatGPT juga bisa sih. Tapi di sini akan lebih membantu kita. Kalau dia lebih lebih didesain untuk
brainstorming itu ya. Atau kita bisa menggunakan Copilot yang kita dapatkan gratis di kalau kita punya Windows 11. Terus sekarang pun juga yang kabar terakhir kalau Anda Windows itu, kalau Anda pakai Microsoft Store, itu Anda juga bisa install ChatGPT kok. Yang versi gratisnya juga ada di situ ya. Jadi yang punya kemampuan yang cukup bagus juga. Di sini ada tulisan yang besar, saya tulis di sini adalah yang penting kita ada niat dulu untuk meneliti ya. Niat itu yang penting. Niat harus ada dulu untuk meneliti. Ini ya, ada dua tools yang saya sarankan kalau kita lagi tahapan di sini mencari-cari topik yang menurut kita ingin terjun dan sebagainya, terus kemudian memberikan pertimbangan tentang topik tertentu dan sebagainya, kita bisa menggunakan dua tools yang bagus ini, Perplexity.ai atau Copilot, ya Microsoft Copilot. Silakan ini bisa dipakai. Ini akan lebih cocok dalam tahapan ini ya, dalam hal waktu kita brainstorming, mencari topik dan seterusnya. Kemudian ini contoh dulu waktu saya eh, kalau biasanya kalau saya membuat suatu paper biasanya bikin mind map gitu ya. Kita mencoba membuat outline-nya nanti mind map-nya kita bisa ekspor jadi karya tulis atau dalam bentuk skripsi dan sebagainya itu. Jadi biasakanlah Anda juga membuat mind map atau peta pikiran itu sangat membantu ya, terutama kita bisa melihat hal-hal big picture-nya. Big picture. Kemudian kalau kita sudah menemukan itu yang namanya topik yang mau kita teliti, kita sudah tanya macam-macam ya. Namanya juga kalau uh, ChatGPT dan teman-temannya itu kita harus bertanya dalam hal konteks yang benar. Kita harus memberikan informasi yang cukup panjang karena dia berbasis konteks. Jadi kalau kita nanya itu juga kalau kita ngasih informasinya sedikit, mereka banyak yang nebak juga gitu ya. Banyak yang nebak juga. Yang informasi yang nggak kita kasih itu dia akan menebak saja. Jadi informasinya mungkin tidak begitu akurat. Tapi kalau kita memberikan deskripsi yang cukup panjang, dia akan berusaha memberikan jawaban yang lebih spesifik gitu. Oke. Nah, setelah kita menemukan topik yang kita ingin tekuni, kemudian akan kita teliti lebih lanjut, yang memang kita minat di situ, mungkin awalnya kelihatan sepele permasalahannya, tadi yang sepele pun nanti akan menjadi sulit. Nah, masuklah kita yang namanya merumuskan permasalahan. Jadi permasalahan tersebut kan besar mungkin ya, kemana-mana. Nah, kita harus kasih batas itu ya, kita masih boundary dalam bentuk suatu rumusan permasalahan. Karena rumusan permasalahan inilah yang akan kita jawab nanti pada saat akhir dari penelitian. Bagaimana sih cari rumusan strategi dalam merumuskan permasalahan itu? Nah, kita cari aja ya, bidang yang belum banyak publikasinya. Kita bisa menggunakan kayak Google Scholar atau Scopus dan sebagainya. Kita cari bidang yang belum banyak publikasinya. Meskipun kita harus berhati-hati ya. Kadang-kadang ada bidang yang belum banyak publikasinya karena memang sudah bidangnya itu mati gitu ya. Tapi ya kita teliti lagi ya. Siapa tahu memang kita masih bisa masuk di situ. Atau sudah ketemu semuanya gitu ya. Tidak ada masalah lagi di bidang tersebut gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya. Hindari bidang yang sudah banyak publikasinya. Kalau bidangnya sudah banyak publikasinya, peluang kita menemukan riset gap atau keunikan jadi sulit ya, karena sudah sangat banyak publikasinya. Sehingga ini terutama kalau yang doktoral ya, karena kita harus memang benar-benar menemukan sesuatu yang sama sekali baru. Atau kita juga bisa menambahkan muatan lokal. Ini yang menjadi biasanya senjata kita bisa kita tambahkan ya. Memang sudah ada di tempat lain, tetapi di Indonesia belum. Dengan adanya muatan lokal atau local wisdom ini ya, local wisdom ini kita bisa tambahkan. Ini yang biasanya menjadi senjata kita untuk menemukan originalitas yang kita bisa menambahkan muatan lokal Indonesia. Terus kemudian meniru itu bukan dosa, meniru ya. Jadi kita juga bisa juga kita mengulang penelitian orang lain dengan data yang berbeda yang kita miliki, bisa. Atau kita bisa mengulang penelitian orang lain dengan metode yang berbeda. Misalnya penelitian orang lain pakai metode A, kita coba pakai metode B, kita ganti datanya. Atau kita bisa memverifikasi penelitian orang lain yang mungkin salah atau tidak relevan. Bisa. Nah, kalau menurut menurut saya salah atau kurang relevan, saya coba untuk memperbaikinya kita melakukan verifikasi juga mungkin ya. Tapi ya Anda harus mempunyai reputasi yang cukup bagus yang bisa membantah
penelitian orang lain ya. Atau ini juga ya, ada yang muatan lokal tadi, mengulangi penelitian orang lain dengan data lokal Indonesia. Atau kita yang sering juga dilakukan adalah mengkombinasikan berbagai macam metode dari peneliti sebelumnya. Jadi peneliti sebelumnya itu sudah pakai metode ini, saya coba gabungkan, tambahkan metode tambahan apa dan sebagainya. Ini contoh rumusan masalah yang dulu saya coba terapkan ya, misalnya rumusan masalah itu yang memberikan batas kita apa yang mau kita coba selesaikan ya. Saya ingin meneliti tentang komunitas-komunitas open source karena saya ingin mengetahui bagaimana komunitas tersebut dapat mengatur dan mengelola para kontributornya untuk memahami proses hierarki yang diterapkan dalam komunitas-komunitas tersebut sehingga kita bisa bagaimana menerapkan teknik yang sama pada komunitas yang baru terbentuk sehingga meningkatkan peluang keberhasilan. Ya. Dalam tahapan menemukan rumusan permasalahan itu, kita bisa menggunakan Copilot sama seperti yang sebelumnya. Kita bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan tambahan, atau kita menggunakan ChatGPT, ya, salah satu tool yang terbaik yang ada ChatGPT, untuk dalam membantu kita dalam menemukan rumusan permasalahan yang baik. Oke, itu ya. Jadi tahapan tadi ada dua tahapan. Yang pertama kita menemukan topik yang kita senangi apa, kemudian kita tahu ada permasalahan apa di situ, kita pastikan bahwa itu permasalahan itu ada, visible kita bisa lakukan. Kalau S2 ya, yang bisa lakukan setahun ke depan, tapi kalau S3 mungkin yang saya bisa lakukan 3 tahun ke depan. Kalau dosen ya nanti tentukan kira-kira batas waktunya berapa tahun ya untuk melakukan terjun ke bidang tersebut. Kemudian barulah kita menemukan rumusan masalah. Nah, tahapan setelah rumusan masalah adalah kita menentukan tujuan penelitian. Dari rumusan masalah kita turunkan menjadi tujuan, batasan, dan kemudian terkadang kita harus menentukan hipotesisnya. Di sini hipotesis berarti adalah eh, sesuatu usulan ya, usulan usulan tapi belum terbukti ya, usulan dari jawaban tapi belum terbukti. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan tools yang dinamakan konsensus. Yang disebut dengan konsensus itu adalah memang dia eh, meneliti paper-paper yang ada, terutama di topik-topik yang kontroversial. Kontroversial, kita bisa meneliti sebetulnya yang di pihak satu itu berapa persen, di pihak kedua berapa persen. Nah, kita bisa menggunakan tools konsensus AI ini ya. Namanya juga konsensus ya, berarti ada semacam kesepakatan. Jadi dia bisa memberikan informasi kepada kita kira-kira di topik kontroversial ini yang setuju sekian persen, para peneliti yang setuju sekian persen, peneliti yang di pihak yang lainnya sekian persen gitu ya, dan sebagainya. Mungkin ini cocok juga untuk yang penelitian-penelitian bidang sosial ya, terutama misalnya masalah-masalah sosial yang kontroversial. Misalnya apakah misalnya di negara yang maju kan ada saya boleh nggak membunuh saya diri sendiri gitu. Misalnya ada di tempat lain tuh boleh ya, di Indonesia kan enggak gitu. Tapi ada yang ada semacam topik-topik seperti itu, misalnya topik-topik yang LGBT, topik-topik yang memang lagi diperdebatkan banyak peneliti gitu ya. Nah, kita bisa melihat sebenarnya di sini tuh sekarang tuh proporsinya di pihak A berapa persen, pihak B berapa persen. Kita bisa lihat di konsensus ini dia meneliti paper-paper dan kemudian di paper tersebut dia bisa membuat semacam statistiknya memberitahukan pada kita. Ini seperti ini loh gitu. Mungkin kalau di Indonesia mungkin kalau di kita misalnya yang Android sama iPhone gitu ya. Meskipun nggak terlalu kontroversial juga ya, tapi di bidang-bidang sosial biasanya banyak sekali topik-topik yang sifatnya cukup kontroversial. Nah, kita bisa tahu status sekarang tuh keberpihakan dari para peneliti berapa. Seperti dia menggunakan konsensus ini ya. Jadi setelah kita menemukan perumusan masalah, kita menemukan tujuan, mencari solusi dan perumusan masalah. Jadi kalau misalnya dari konsensus ketahuan ternyata yang menurut kita tuh kita di pihak yang persentasenya kecil, mungkin ya peluang kita menemukan jawaban yang bagus juga sedikit gitu. Nah, ini tujuan penelitian juga harus dijawab ya pada kesimpulan penelitian. Kemudian kita juga menemukan batasan-batasan masalahnya seperti apa. Kita menjawab ini, tapi di luar itu enggak, dan sebagainya. Dan kemudian ada berbagai macam penelitian juga kita harus menyediakan hipotesis ya. Hipotesis satu, 2, 3, 4. Kemudian ini satu terbukti,
S2 tidak, dan sebagainya. Ini biasanya teman-teman di bidang sistem informasi maupun bidang ekonomi yang biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan ini maupun di bidang-bidang humaniora. Terus kemudian setelah itu kita sudah sampai perumusan dan sebagainya, kita masuk sekarang. Kita pengen tahu nih ya, di dunia sekarang ini penelitian pada bidang itu apa yang bagaimana statusnya. Kalau dulu yang saya lakukan waktu saya S3 itu saya hanya membaca paper sebanyak mungkin, membaca paper sebanyak mungkin. Kalau saya ibaratkan eh, studi S3 itu kayak kita kalau setiap kali baca paper itu kita menemukan satu puzzle, tetapi saya dikasih satu puzzle tetapi gambar akhirnya saya nggak dikasih tahu gitu. Jadi kalau kita membeli puzzle itu kan kita dikasih tahu ya, gambar akhir kayak gini, terus ada potongan 100 pieces gitu ya. Kita sambung satu persatu akhirnya sesuai dengan gambar akhir. Tapi kalau penelitian ini kalau kita memang belum tahu banyak tentang bidang tersebut, kita kayak setiap kali kita baca paper, kita menemukan satu keping puzzle, tetapi sebetulnya hasil akhir gambarnya kita nggak tahu. Dengan membaca sebanyak-banyaknya paper, kita semakin lama semakin paham itu ya. Ada masa-masa nanti masa-masa depresi dulu ya. Setelah baca paper kok tambah nggak tambah bingung gitu ya. Nanti ada melewati fase itu, kemudian kita sudah mulai membaca petanya nih ya. Kalau kita kayak membaca Google Map, kita sudah mulai tahu petanya penelitian di bidang tersebut apa saja. Nah, tinjauan pustaka biasanya mendemonstrasikan pemahaman, permasalahan, tokoh-tokohnya, sejarahnya, dan kita menemukan celah dan sebagainya ya. Kita bisa menemukan dari berbagai macam sumber referensi, tapi kalau untuk tools AI yang bisa membantu kita di sini, terutama di sini membutuhkan cukup banyak waktu ya, investasi waktu yang banyak, kita harus banyak-banyak paper, kita bisa lebih selektif dalam mencari paper yang relevan dengan menggunakan berbagai macam tools AI ini ya. Misalnya Elicit AI, Scopus AI. Ini Scopus AI itu kalau di institusi Bapak Ibunya Scopus, kemudian bisa menambahkan fitur Scopus AI. Atau Lead Map Scholar, ChatGPT, Gemini AI, dan Yomo AI. Ini kalau kita misalnya ya, ada referensi kita pernah merasa membaca di suatu tempat, tapi kita lupa dari mana, kita juga bisa menggunakan ini Skype.ai. Skype.ai. Jadi kita bisa mencari ini, saya kok pernah menemukan ada tulisan seperti ini ya. Ini sumbernya dari mana nih? Dia bisa dibantu dengan menggunakan Skype ini. Jadi dengan tools-tools ini, LCTI, Scopus AI, dan sebagainya, kita bisa terbantu ya mencari kira-kira paper mana yang kita perlu baca. Jadi kita bisa mengurangi waktu kita yang harus kita investasikan untuk membaca banyak sekali paper yang mungkin ada yang tidak begitu relevan. Ini dulu waktu saya studi itu saya harus membuat ringkasan ya. Setiap paper saya bukan ringkasan kecil, mungkin seperti B5 begitu ya. Saya coba tuliskan ulang dan sebagainya dari siapa dan sebagainya dan findingnya seperti apa dan saya berusaha menuliskan dengan cara sendiri. Tapi sekarang dengan menggunakan eh, tools-tools AI itu kita tinggal minta aja, tolong ringkasan dari paper ini apa. Nah, dia nanti bisa membuat ringkasan. Salah satu kemampuan dari ChatGPT dan teman-temannya adalah membuat ringkasan ya. Jadi sekarang saya juga jarang sekali waktu di ngajar S2, nanti mungkin juga ngajar S3, saya meminta mahasiswa saya meringkas ya, karena tools untuk meringkas sudah sangat banyak. Jadi sekarang dengan uh, Scopus AI maupun tool AI yang lain, kita bisa meminta perangkat tersebut membuat ringkasan untuk kita. Ini contoh peta pikiran yang saya buat dulu yang berhubungan dengan semua penelitian saya itu cukup banyak. Nah sekarang kalau dulu kan saya harus habis 1 sampai 2 tahun ya untuk membuat link dari masing-masing paper ini hubungannya apa saja ya. Nah, sekarang kita bisa dibantu nih dengan tool seperti Connected Papers maupun Research Rabbit. Nah, ini bisa membantu kita mencari korelasi dari satu paper terhadap paper yang lain. Kita bisa menggunakan ini ya, dua tools ini, Connected Papers maupun Research Rabbit. Oke. Oke. Yang yang tahapan berikutnya adalah kita mencari keaslian. Nah, keaslian menjadi hal yang penting, terutama yang S2 maupun S3 ya. Keaslian berarti apa sih yang membedakan paper saya terhadap penelitian saya terhadap penelitian orang lain yang sudah saya baca-baca itu yang menjadi
latar belakang atau referensi penelitian saya gitu ya. Jadi kita harus menemukan yang namanya celah penelitian. Nah, celah penelitian itu sebenarnya apa sih? Jadi kita mm, menemukan sesuatu yang belum terpikirkan oleh peneliti lain, atau kita bisa mencoba metode lain yang belum dicobakan, atau kita mencoba eksperimen peneliti lain dengan metode yang baru, atau kita bisa meniru apa yang terjadi dan berhasil di bidang lain ke bidang kita yang mau diteliti, atau kita bisa menggabungkan atau membandingkan beberapa metode. Nah, cara menemukan keaslian penelitian ya kita tadi membuat peta pikiran atau menemukan yang belum diteliti orang lain, atau kadang-kadang kita membaca saran ya. Di paper biasanya di bagian terakhir ada saran. Itu biasanya dia menyarankan next step-nya seperti apa papernya ya. Nah, kita bisa menggunakan tools ini Google Scholar, meskipun bukan tool AI ya, tapi Google Scholar sangat membantu kita dalam tools bar bahan sebelah kiri ini membantu kita untuk menyeleksi ya. Dan biasanya kita bisa menggunakan kata-kata kunci tertentu misalnya eh, temuan terkini atau latest finding dan sebagainya gitu. Atau kita bisa menggunakan ChatGPT, kita bisa terbantu kita mencari keaslian ya, penelitian terkini atau hal-hal yang mungkin belum terlewat, belum terpikirkan dan sebagainya kita bisa tanya di ChatGPT untuk membantu kita menemukan celah dari penelitian tersebut. Ini contoh tinjauan pustaka. Nah, ini saya dulu pernah nulis tinjauan pustaka seperti ini ya. Kita cerita garis besar dengan beberapa referensi. Kalau ada referensi tertentu kita mau cari, itu kita bisa menggunakan tools yang Sky.ai tadi ya. Tapi yang versi gratis, kita hanya dikasih 4 per query. Tapi kalau versi berbayar, kita bisa mendapatkan sampai 20 paper per query ya, per pertanyaan di Sky.ai. Terus kemudian berikutnya, setelah kita eh, menemukan keaslian dan sebagainya, barulah kita masuk tahapan meneliti sekarang. Nah, meneliti itu tahapan awalnya kita mengumpulkan data ya, kita memilih data, menyimpan data, mengolah data. Yang pertanyaannya, datanya harus seberapa banyak? Seberapa banyak itu sebenarnya tergantung dari bidang ilmunya. Ya, jadi ada bidang ilmu yang cukup data sedikit sudah dianggap relevan, tapi ada bidang ilmu yang cukup banyak, ratusan responden baru dianggap valid dan sebagainya. Jadi agak sulit ya membuat aturan standar semua bidang ilmu minimal sekian data. Jadi harus ditanyakan dulu ya kepada pembimbing atau calon pembimbing atau kolega, kira-kira yang pantas itu seberapa. Nah, ingat ya, tidak semua data itu bisa dipergunakan nanti. Dan ini ya kata kuncinya, kita harus juga paham data yaitu maknanya apa, unit yang dipakai, apa dan sebagainya. Dan data biasanya harus diolah sebelum diteliti. Diolah itu artinya apa? Ya kita strukturisasi, kita remove atau kita hilangkan duplikasi, kita ganti data kosongnya atau kita hapuskan data kosong dan sebagainya. Nah, tipe data juga macam-macam, ada dari kualitatif, kuantitatif dan sebagainya. Tipe sumber data juga macam-macam, ada namanya primer, sekunder, dan tersier. Data primer ada kita kolek sendiri ya. Jadi data sekunder itu biasanya data yang kita ambil dari penelitian orang lain, sebaiknya hanya dipakai sebagai data pembanding saja. Jadi bukan data yang kita olah untuk tujuan kita ya. Data tersier, misalnya dari Wikipedia atau dari referensi lainnya yang tidak resmi, sebaiknya juga tidak digunakan. Nah, di sini kita bisa menggunakan tools semacam Julius.ai atau Visili.ai untuk membantu kita mengolah data. Jadi kita punya data yang sudah cukup banyak, Excel kita cemplungin aja di situ, dia akan berusaha menerjemahkan data itu apa. Menggunakan tools seperti Julius.ai. Jadi dia memang tools AI yang untuk menganalisis data. Bukan seperti kayak ChatGPT ya, kita bisa tanya. Ini memang tujuannya untuk menganalisis data. Jadi ini spesifik untuk tujuan itu. Julius.ai maupun Visili.ai yang kita bisa manfaatkan. Nah, sumber data tadi ya, saya ulangi lagi ada data primer, data yang kita ukur sendiri, kita mengambil sampel sendiri, menyebarkan kuesioner sendiri, kita generate sendiri, atau kita simulasikan sendiri, atau kita menambang sendiri ya. Kalau data sekunder ada data yang dari orang lain, atau data olahan, untuk data tersier biasanya dari ensiklopedia atau Wikipedia. Ini data primer adalah penentu keberhasilan dari publikasi ilmiah. Untuk merekam data, kita bisa menggunakan basis data macam-macam ya, yang mungkin yang paling murah meriah ya kita menggunakan MySQL atau MariaDB gitu ya.
Anda tinggal tools, install tools semacam XAMPP itu. Carilah aja XAMPP, nanti kita bisa menyimpan data di situ. Atau kita menggunakan Excel juga paling mudah juga, atau menggunakan CSV, Comma Separated File. Ya. Nah, kalau mencatat data, ya kita merancang struktur datanya seperti apa. Kemudian kita melakukan, bisa juga merekam buat script supaya datanya tersimpan secara otomatis maupun secara manual. Ya ini juga memilih dan metode dan perangkat sebagai tahapan selanjutnya kalau kita sudah mengoleksi data, kita analisis data. Analisis data itu berarti kita memahami datanya. Biasanya alat bantunya menggunakan alat-alat statistik biasa ya. Misalnya kita cari rata-ratanya, standar deviasinya, tingkat kemiringannya atau skewness-nya, interpolasi dan sebagainya ya. Kemudian kita menampilkan dalam berbagai macam grafik dan chart. Tadi saya ulangi lagi, tadi kita bisa menggunakan tuh semacam Julius AI, itu salah satu yang terbaik, atau kita bisa menggunakan Visili. Metode dan algoritmanya macam-macam ya. Kita bisa menggunakan sistem pendukung keputusan, sistem cerdas, pola penalaran dan klasifikasi, pengalaman informasi, keamanan, pemodelan, dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam perangkat lunak, misalnya perangkat lunak matematika seperti SPSS, AMOS, atau pakai Excel pun kadang-kadang bisa, pakai R juga bisa, berbagai macam perangkat lunak untuk menampilkan data dalam bentuk grafis yang bisa membantu kita. Mungkin contohnya ini misalnya saya menggunakan library untuk bisa menampilkan data grafik sebar, kemudian saya menentukan kira-kira ini adalah rumusnya apa ya, semacam garis lurus, berarti menggunakan pendekatan regresi, ketemu ini pakai least square fit ya, rumusnya apa dan sebagainya. Ini yang mungkin ya, ini pendiri Virgin Group, Sir Richard Branson, mengatakan mencatat itu penting. Jadi kita sebagai peneliti, waktu kita melakukan penelitian, sebaiknya kita mencatat. Mencatat itu tidak harus yang harus semuanya muncul di skripsi, tidak semuanya muncul di disertasi atau publikasi. Ada catatan yang versi kita sendiri ya. Itu penting kita lakukan. Karena yang menurut versi kita sendiri itulah yang menjadi catatan kita ya, menjadi catatan versi kita. Nah, saya juga kalau meneliti biasanya juga memiliki semacam log penelitian yang saya tulis bisa sampai berhalaman-halaman ya. Ini misalnya dulu sampai 47 halaman, saya tulis saja dalam periode tertentu apa yang temuan apa yang saya temukan, apa yang saya lakukan dan sebagainya yang nanti mungkin sebagian besar tidak akan muncul di publikasi ya. Sebagian besar mungkin tidak akan muncul di bentuk laporan resmi ya. Tapi saya memiliki catatan saya sendiri. Jadi kalau saya nanti misalnya lupa tentang sesuatu atau saya berusaha refresh pikiran saya waktu saya berproses saat itu, saya bisa membaca ulang itu log penelitian saya. Ya, jadi log penelitian kalau di pemerintah, kalau di Hibah Kemendikbud Ristek itu kan wajib ya. Tapi kan yang penting malah log penelitian versi kita dengan bahasa kita. Semacam diary kita ya di bidang penelitian itu yang penting. Nah, itu juga ada, ingat ada yang namanya Murphy's Law. If anything can go wrong, it will gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa terjadi buruk, itu biasanya akan terjadi. Jadi ingat kalau Anda mempunyai data di backup dengan reguler, disimpan di berbagai macam sumber dan sebagainya, supaya tidak mudah hilang gitu ya. Saran saya kalau meneliti backup 3 bulan sekali minimal, semakin sering backup di fase krusial penelitian dan jangan pernah menimpa backupan lama ya. Backupan lama, hard disk juga murah ya, storage juga murah. Sesering mungkin kita membackup. Kolaborasi juga sekarang banyak sekali perangkat-perangkat lunak yang membantu kita berkolaborasi yang tanpa harus ketemu terus ya. Aplikasi chatting, Telegram, Facebook, Signal, WhatsApp dan sebagainya. Komunikasi video dengan macam-macam termasuk Zoom ini. Terus kemudian situs kolaborasi kita bisa menggunakan Microsoft Teams atau Trello, situs kolaborasi GitHub, kolaborasi dokumen Google Doc, Microsoft 365, pencatatan bisa menggunakan Google Keep atau Evernote dan sebagainya ya. Nah, kita bisa pakai itu sebagai alat bantu kita untuk bisa berkolaborasi tanpa harus sering ketemu. Ini contohnya tim riset saya menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi untuk bisa berkolaborasi sehingga di salah-salah kesibukan waktu kita bisa mempunyai tempat bisa berkolaborasi bersama-sama.
Ini juga 365 juga kita bisa temukan di sini eh, membantu kita, terutama kalau kita ngeroyok bikin laporan atau ngeroyok bikin paper gitu ya. Nanti semua orang bisa berkontribusi di waktu selanya mereka masing-masing. Ini kalau kalau kita sudah menemukan temuan-temuan yang penting, misalnya kita bisa menuliskan dalam bentuk laporan resmi, kita bisa publikasikan, publikasi ilmiah ya. Ini saran saya berhubungan dengan publikasi ilmiah ya. Kita bisa lebih dari satu dua kali publikasi per penelitian. Kita tidak perlu menunggu hasil final penelitian. Kalau ada finding atau temuan yang signifikan, kita bisa publikasikan tanpa harus menunggu sampai penelitian benar-benar selesai. Dan penelitian merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Bentuk publikasinya bisa macam-macam ya, bisa proceeding, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, buku dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya kalau di Atmajaya, kami juga memiliki jurnal, namanya Jurnal Buana Informatika, sekarang masih Sinta 3. Kalau mau berkontribusi silahkan gitu ya. Terus kalau yang di Maranatha nih, rekan-rekan Maranatha juga ada yang memantau di sini, ada namanya Judisi, juga Sinta 3 kalau nggak salah ya. Kemudian ini salah satu jurnal internasional, saya sudah jadi reviewer cukup lama, namanya Ijaksa. Dia terbit tiap bulan, tiap bulan. Ini kalau kita mau mencari jurnal internasional, banyak sekali caranya ya, baik yang cara resmi maupun tidak resmi, tapi saya akan tampilkan yang resmi saja. Ya, DOAJ, Skimago, Science Direct, Scopus, Emerald, Web of Science, ProQuest, IEEE Explore, Google Cendekia, dan sebagainya. Hindari jurnal abal-abal, terutama di tiga negara ini ya, India, Pakistan, Bangladesh. Meskipun ada dari India yang bagus juga itu, tapi harus berhati-hati aja. Buku juga salah satu bentuk publikasi yang bisa dipakai untuk sarana publikasi penelitian ya. Nah, beberapa penerbit-penerbit cukup terkenal di sini saya dapatkan ini, tapi ini penerbitan ini bukan milik saya ya. Jadi milik orang Jogja juga, tapi bukan saya. Oke. Ini contoh-contoh saya ambilkan online tools, AI, online AI tools untuk academic writing, research scholar, ada macam-macam yang kita bisa pakai. Nah, produk penelitian lainnya, misalnya laporan penelitian, produk tepat guna, pengabdian masyarakat, HAKI, hak paten, paten sederhana juga kita bisa manfaatkan. Mungkin untuk di bagian akhirnya ini saya sedikit pesan sponsor ya dari institusi saya. Jadi mulai awal tahun depan di Atmajaya sudah membuka program doktor teknologi informasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin yang tertarik untuk mengambil studi S2, ada tempat kami. S3 juga mulai eh, awal tahun depan kami sudah menerima mahasiswa baru prodi doktoral teknologi informasi ya, program doktor. Ini peminatannya ada tiga, Innovation in the Science, Intelligent Informatics maupun Information Technology Management. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan yang berhubungan dengan topik kali ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Bu Ena Francisca. Baik, terima kasih Prof. Andi untuk penjelasannya sangat relate ya Pak. Jadi dosen juga susah mendapatkan waktu untuk bisa melakukan riset karena banyak sekali waktu mengajar, lalu akses-akses untuk beberapa em, tempat riset yang cukup bagus itu juga lumayan pricey. Jadi kita harus sangat effort dalam hal mendapatkan aksesnya. Tapi ternyata di balik itu juga banyak sekali akses-akses yang dengan mudah kita dapatkan seperti Google Scholar dan um, seperti Elsevier atau mungkin ResearchGate dan sangat relate begitu ya Pak. Bisa kita langsung cari dengan bantuan banyak sekali bantuan AI di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi presentasinya menarik. Terima kasih Prof. Andi. Mungkin kepada teman-teman ataupun peserta di sini, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Mungkin saya berikan em, kesempatan jika tidak berani bertanya secara langsung boleh melalui chat. Jika tidak mau mengetik boleh langsung on mic juga atau mungkin melakukan react hands
dulu untuk saya nanti bisa berakses unmute. Maaf bingung semua. Nah, mungkin sembari menunggu, Prof, Ya, ya, eh, mungkin saya mau bertanya dulu, Prof. Hmm, ya, tadi itu kan ada banyak sekali ya, Prof. Seperti kayak tadi ada dari data yang sifatnya kualitatif, kualitatif. Lalu kalau misalnya kita melakukan penelitian, basic datanya itu based on the primary, itu berarti biasnya em, bisa lebih kecil atau mungkin maksudnya Prof. Andi adalah ketika kita menggunakan data primer, apakah itu lebih sesuai dengan penelitian kita atau maksudnya adalah kesalahannya berkurang atau bagaimana Profesor sebenarnya? oke, kalau data primer itu sebenarnya berarti data tersebut yang kita kolek sendiri, ya, kita generate sendiri. Jadi nanti Benar. waktu kita membuat publikasinya dari data yang kita kolek sendiri itu lebih meyakinkan di mata reviewer. Oh, orang ini memang effort kumpul sendiri datanya, data yang dia generate sendiri dan sebagainya, sehingga nanti peluang untuk bisa tembus publikasi yang berreputasi itu tinggi biasanya. Seperti itu. Jadi, tetapi juga Nah, effortnya besar sekali memang ya, besar sekali. Kadang-kadang saya juga meneliti, saya kolek data sendiri gitu ya. Terus kemudian yang jadi pertanyaan, ini data saya benar nggak ya? Ya kan, biasanya. Ini kadang data saya banyak errornya nggak ya dan sebagainya. Terus kemudian karena datanya kita kolek sendiri, kita yang paling tahu datanya, terus bingungnya kalau ada data yang kosong saya apain ya? Terus kalau ada data yang duplikat ya mungkin dihapus. Kalau duplikat kebanyakan, yang kehapus terlalu banyak gitu ya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang yang pertanyaan yang paling sulit adalah masalah data. Nah, data itu biasanya membutuhkan waktu banyak, ngolahnya juga sangat banyak. Terus misalnya kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa data yang kita koleksi itu sebetulnya memang benar datanya gitu ya. Data yang valid dan sah gitu ya. Itu yang jadi kadang-kadang jadi dilema ya. Memang kita harus konsultasi lah kepada rekan-rekan yang lebih ahli di situ. Ya. Sebagainya kita bisa tanya-tanya aja sih. Gitu. iya benar, Prof. Jadi sebenarnya em, saya setuju dengan Prof. Andi tadi ya. Jadi kalau misalnya data primer, kita bisa menentukan pertanyaannya dulu, sehingga nanti jawabannya akan sesuai dengan yang kita mau. Berarti menyusun pertanyaannya akan lebih effort Betul. dibanding kita mengumpulkan datanya. Itu Dan ada yang riset. cost-nya juga, iya, cost-nya juga pasti akan lebih banyak ya, Prof. Ya. Betul. Namun, seringkali mungkin rekan-rekan mahasiswa yang mungkin segelintir beberapa mahasiswa, mungkin mereka tuh hanya melakukan pertanyaan, create the question, lalu mereka share tanpa mengetahui em, jenis-jenis populasinya atau jenis sampelnya, sehingga bias gitu, Prof. Jadi Oh iya. sebenarnya em, imputasi data untuk hal yang case-nya adalah mereka collect primary data, misalnya N size-nya udah lebih banyak dan menyesuaikan dengan margin error-nya gitu kan. Jadi sebenarnya bisa nggak ya, Prof, kalau misalnya kasusnya em, datanya primer, sudah banyak nih datanya, tapi yang ditentukan itu cuman, let's say, N-nya cuman butuh sampel size-nya 100 gitu. Selebihnya bulat-bulat dihapus gitu. Itu apakah oke gitu ya, Prof ya? Saya dulu pernah kolek data ya, tapi saya nggak bikin script kolek data dari internet, suatu portal, saya ambil datanya, sehingga saya mengambil data tentang project open source di dunia gitu ya. Saya mendapatkan 165.000 baris gitu ya. Setelah melakukan berbagai pembersihan, akhirnya tinggal 5.000 saja gitu, dari 165.000. Tapi lebih baik kita menggunakan data yang kecil tapi benar, tapi daripada kita menggunakan data yang banyak tapi banyak errornya gitu. Jadi sebetulnya data yang sedikit tapi benar itu lebih relevan daripada data yang banyak tapi kita nggak bisa meyakini kebenaran gitu. Jadi biasanya data yang terbuang itu memang banyak kalau kita kolek sendiri. Mas. Data yang terbuang itu bisa terbayang bisa sampai setengah lebih ya datanya akan hilang. Bisa 2/3 ya kan hilang. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Ya, Yang penting kita memperhatikan biasnya ya, Prof betul ya. ya, betul. Asal kecil gitu ya.
Oke, Prof. Dan ternyata menarik nih, Prof. Ada yang mau bertanya nih, Prof. Ya, Jadi ada silakan, silakan Bapak ya. Pramana Yuda dari Universitas Atma Jaya, Yogyakarta ya. Silakan Bapak Silakan. Pramana. Monggo. Baik, terima kasih Bu Erna. Terima kasih Prof. Andi. Iya, Menarik sekali informasi terkait AI, aplikasi AI yang sudah tersedia itu ya. Yang selama ini saya familiar kan hanya ChatGPT, Gemini, Google itu ya. ya, Yang memang saya menggunakannya juga untuk bahkan untuk persiapan kuliah kadang-kadang ya ya, pakai itu. Terus sekarang juga misalnya ketika saya sudah punya draft, selain pakai Grammarly, kadang-kadang untuk refining atau revise kalimat dalam bahasa Inggris itu saya minta tolong juga pada Gemini itu ya. ya, Jadi itu Bapak. Nah, jadi apa beberapa AI yang spesifik pada tahapan penelitian sudah dijelaskan. Tapi apakah saya miss atau memang belum dijelaskan? Katanya ada nggak ya AI yang membantu kita memilih eh, apa riset desain yang pas atau desain yang pas ya, atau eksperimen desain yang pas setelah kita jadi merumuskan bisa memetakan dan kemudian tahu gapnya bisa membantu eh, merumuskan research question gitu ya. Nah setelah itu desain eksperimennya apa gitu ya. Itu ada nggak AI yang membantu kita. Terus yang terakhir saya sekarang ini punya banyak sekali data ya yang mungkin kita pernah diskusi ya Bro Andi. Ya, pertama kaitannya dengan data akustik yang sudah saya rekam dari berbagai daerah. Nah, ini saya menawarkan aja sih, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa S2 S3 yang informatika, terutama yang tertarik penggunaan AI. Nah, ini saya butuh bantuan AI untuk mempermudah yang sederhana saja, misalnya untuk identifikasi spesies ya di suatu habitat, kemudian bagaimana fenologinya, fenologi perilaku siklus ya, kapan dia ditemukan, kapan dia aktif di suatu hari, kemudian satu musim ya dari tahun ke tahun, sehingga misalnya bisa menduga atau bisa mendeteksi kapan burung migran itu datang ke Indonesia gitu ya. Jadi itu data-data rekaman sudah ada sehingga memang bisa dilakukan secara manual, tetapi itu tentu butuh waktu banyak sekali gitu ya. Ya karena itulah saya terbuka untuk kolaborasi sama teman-teman mahasiswa. Ini saat ini dengan Prof. Joko Santoso saya juga sudah mulai itu ada satu proyek untuk burung jalak Bali gitu ya. Sementara itu dari data atau rekaman yang banyak itu ya itu banyak spesies ya. Kalau kita mau identifikasi spesies itu sudah berapa puluh spesies saja yang ada di situ gitu ya. Belum nanti aspek-aspek ekologi yang lain ya. Jadi saya Fakultas Teknobiologi, Prodi Biologi, ya fokus di kajian ekologi satwa liar, khususnya burung gitu ya, yang banyak suaranya sih. Ini sekarang trennya di Indonesia penggunaan bioakustik untuk survei dan monitoring satwa liar itu sedang mulai banyak peminatnya dan masalahnya selalu dengan big data adalah analisis data itu ya. Sehingga ini tentu kami butuh kolaborasi dengan teman AI yang mendalami untuk untuk membantu untuk otomatisasi identifikasi paling tidak. Demikian Prof. Andi, terima kasih. Tadi ya. ada beberapa pertanyaan dan juga ini tawaran untuk teman-teman mahasiswa atau juga dosen bisa boleh juga. Terima kasih. Saya langsung jawab ya, Bu Erna ya. Iya, monggo Ya, Prof. Andi. ini Silakan. rekan kolega saya nih, Pak Pramana Yuda. Jadi pada intinya yang ngasih saran ini sebaiknya pakai pendekatan apa? Ada sih, tapi spesifik. Maksudnya khusus untuk AI itu sendiri ya. Jadi bukan misalnya penelitian yang di luar AI atau metode yang di luar AI menyarankan enggak. Tapi misalnya kalau kita menggunakan yang di eh, perangkatnya Azure ya. Di Azure itu ada alat yang kita bisa membantu kalau kita membuat suatu model AI gitu. Terus kemudian
kita bisa minta dia mencoba dengan segala kemungkinan yang ada. Saya punya data, saya bikin model, algoritmanya ini, tolong parameter-parameternya dicoba dengan segala kemungkinan yang ada, kasih saya model yang menurut kamu paling bagus gitu. Ada. Di Azure itu ada. Ya. Tapi itu yang saya tahu sekarang ini baru di Azure, Microsoft Azure ya. Di Microsoft Azure itu ada perangkat yang membantu kita mengenerate model AI. Kemudian di model AI itu kan tingkat kesulitannya adalah ada namanya hyperparameter ya. Jadi parameternya ada banyak dan kita harus mencoba nilainya kita ubah sedikit demi sedikit sampai kita menemukan model yang menurut kita bagus gitu kan. Bagus tuh ya ada parameternya, ada juga akurasinya dan sebagainya gitu ya, tingkat error dan sebagainya. Nah, dengan Azure itu kita bisa, ini Taya mau tolong dicoba dengan parameter ini dan ini, angka parameter hyperparameternya tolong dirubah-rubah, kemudian saat tinggal aja nanti tolong laporan ke saya gitu. Dia bisa melakukan itu sampai berjam-jam gitu, akhirnya dia akan memberikan laporan pada kita model AI yang optimal menurut dia gitu. Itu tapi itu spesifik untuk mengenerate atau membuat model kecerdasan buatan ya. Tapi untuk pendekatan yang lain menggunakan metode yang lain itu belum ada gitu. Seperti itu. Tapi itu sangat membantu kita karena bayangkan kalau kita ngeran model AI yang cukup kompleks kan kita mungkin nunggu sampai 30 menit, bisa 1 jam dan sebagainya satu set parameter gitu ya. Kita nunggu nanti oh salah, ganti lagi kita nunggu sejam lagi. Oh salah, ganti lagi kita nunggu sejam lagi dan sebagainya. Nah itu dia bisa dilakukan dengan sedikit lebih otomatis ya. Jadi dia membantu kita nanti kita bisa fokus ke hal yang lain. Nanti mereka dia tinggal laporan ke kita itu modal yang terbaik menurut dia itu apa seperti itu. Itu ya Pak Ramana Yuda. Tapi untuk khusus untuk AI sebetulnya. Tapi untuk yang kedua itu kan sebenarnya bentuknya tawaran ya. Jadi bagi teman-teman yang lain yang tertarik nanti eh, di hal ini kan sebetulnya penelitian itu kan masalah data ya. Jadi kalau ada proposal S2, ada proposal kayaknya judulnya bagus banget, ya, idenya bagus banget. Pertanyaan pertama, kamu punya data nggak? Gitu ya. Nah, ah, idenya bagus, tapi nggak punya data, ya sama aja bohong gitu ya. Karena data menjadi kuncinya. Di sini Pak Pramana Yuda punya data ini ya. Ya mungkin beliau dengan kesibukannya mungkin malah nggak punya waktu cukup untuk mengolah data tersebut. Berarti ya ini peluang yang bagus bagi mungkin teman-teman yang lain yang tertarik untuk bergabung di penelitian Pak Pramana ini ya. Karena di masalah bioakustik tadi ya, mengenal spesies-spesies burung yang di Indonesia. Seperti itu ya, sepertinya. Eh, semoga menjawab ya, Pak Pramana Yuda. Hmm. Terima kasih. Oh, ada yang Oke. kelewatan tadi. Usul saja barangkali ini ada beberapa hal yang menarik nanti ke depan ada workshop lebih teknis untuk penggunaan AI tadi. Oh ya, 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 siap. Ya. Oke, begitu Bu Erna Francisca. Baik, terima Apa? kasih Prof. Andi. Em, Semoga terjawab ya Bapak Pramana Yuda. Em, Kira-kira apakah masih ada yang ingin bertanya dari keseluruhan peserta seminar Nuni siang hari ini? Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau mungkin ada, mungkin yang perlu ditanyakan lebih lanjut, mungkin saya tuliskan email saya ya di Oh, chat ya. silakan Prof. Chat. Boleh Prof. Terima kasih Profesor Andi. Nanti para peserta jika Silakan itu ada email saya di situ. pertanyaannya Ya, ya tiba-tiba muncul gitu ya, boleh di em, meng-email kepada Prof. Andi. Emailnya ada di chat di box. chat ya, di chat ya. Baik, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, em, em, terima kasih. Oh, ada Prof yang ingin Ada ya, oke bertanya. oke. Saya bacakan ya, Ya, Prof. Saya silakan izin silakan baca. ya. Selamat sore, Prof. Izin bertanya, misalkan saya sudah punya data primer yang saya akuisisi sendiri untuk penelitian terkait pengolahan citra, image processing. Kemudian saya menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk membantu mengurangi noise.
pada Hmm. data saya dalam rangka mengurangi waktu di processing data, di pre-processing data. Dalam kurung ketika ada teknik dalam pengolahan citra yang membantu dalam pre-processing data atau em, menghilangkan noise. Apakah data saya masih valid dan masih bisa digunakan? Terima kasih. Penanyanya adalah Ibu Carmelia Yuniza Oke, Rezarendi. oke, terima kasih Bu Kamelia Nizar. Eh, Datanya masih bisa dipakai ya. Jadi sebetulnya pada intinya waktu kita melaporkan itu nanti bentuk deskripsi atau deteksi, disertasi atau publikasi lainnya, kita sebutkan itu kita menggunakan tools apa untuk mengolah data tersebut ya. Misalnya ternyata kita menggunakan perangkat orang lain dalam hal mengurangi noise dan sebagainya, sebutkan saja. Kalau kita menggunakan, misalnya ya, saya perlu pakai algoritma tertentu dan ternyata orang lain sudah membuatnya, ngapain kita bikin sendiri juga ya? Tapi yang penting kita memastikan bahwa algoritma yang dibuat atau teknik yang atau algoritma yang dibuat orang tersebut benar nggak dulu kita pastikan. Kalau dia ternyata sudah dipakai di beberapa publikasi gitu, ya berarti dia perangkat dia tuh valid bagus gitu ya. Jadi memang kalau kita menggunakan perangkat orang lain kita pastikan dulu perangkat itu memang bagus dulu ya, valid dan bagus. Jadi kita yakin bahwa eh, kalau diolah nanti hasil luarannya juga bagus gitu. Nah itu ya. Jadi yang perlu kita kalau ternyata biasanya perangkat atau tools tersebut dipakai oleh banyak penelitian dan disebutkan juga di banyak penelitian yang lain, kita sudah nggak perlu bertanya lagi sih. Oh, itu berarti orang lain sudah meyakini bagus ya saya ngikut aja gitu ya. Tapi yang susahnya kalau penelitian itu baru dipakai orang itu sendiri gitu ya. Terus saya pakai. Nah, saya harus melakukan berbagai macam tes untuk meyakinkan bahwa perangkat tersebut atau tools tersebut memang benar-benar bagus juga gitu. Itu yang kadang-kadang juga membutuhkan waktu, tapi effortnya lebih sedikit daripada kita membuat sama sekali baru kan. Kalau sama sekali baru kita bikin baru, kita melakukan pengujian dulu untuk memastikan itu bagus, baru kita bisa pakai. Itu ya. Semoga membantu pertanyaan jawaban saya itu. Baik kepada Ibu Carmelia, apakah sudah terjawab? Oke, karena tidak ada respon, saya mungkin mengasumsikan sudah paham. Ibu Carmelia namanya mirip lagu Ebit GAD ya, Camelia gitu ya, Camelia 1, 2, 3. Mungkin Pak Andi akan relate dengan lagu Ebit GAD ya. Betul. Ini ada satu Oke, lagi siapa nih? Oh, ini yang Pak Pramana, iya, Pramana tadi. oke. Prof, saya punya satu hal yang saya cukup kepo, Prof. Jadi Ya, boleh ya, izin ya, Prof, silakan, saya silakan. bertanya. Ada beberapa case ketika kita eh, melakukan penulisan penelitian, itu kan kita akan mengambil sedikit cuplikan dari paper-paper yang cukup bagus, kita paraphrase untuk masuk ke paper kita. Hmm. Nah, saat kita melakukan submisi ke dalam satu jurnal, mereka mengidentifikasi parafrase kita menggunakan bantuan seperti bantuan tadi ya, LLM ya, atau seperti ya Hmm. bantuan AI, atau mungkin bantuan parafrase basisnya adalah AI. Nah, itu sebenarnya bagaimana ya, Prof, sistemnya mereka bisa mengetahui parafrase kita terdeteksi menggunakan ChatGPT atau tidak. Karena kan kita melakukan parafrase dari kalimat yang kita peroleh, misalnya Hmm. kita nambahin with atau on, atau mungkin kalimatnya kita ganti dengan kosakata yang lebih mudah dan yang lainnya. Sehingga sometimes itu ada case ketika terdeteksi AI, meskipun kita melakukannya secara manual begitu ya. Nah, apakah Prof. Andi mungkin pernah melihat kasus yang seperti itu dan sebenarnya em, apa saat kapan parafrase kita itu tidak terdeteksi AI karena kita melakukan secara manual itu parafrasenya, betul? Kalau saya dulu triknya adalah waktu saya membuat ringkasan, saya mencoba menulis tidak plek seperti yang ditulis di papernya. Jadi findingnya dia saya tulis ulang. Kemudian waktu saya mengambil ringkasan itu untuk saya tuliskan juga di paper saya juga memparafrase. Jadi kayak parafrase dua tahap gitu. Untuk memastikan saya tidak terlihat apa kayak cuman namanya itu kalau kalau kata mentranslate langsung itu sebenarnya masih dianggap bukan parafrase ya. Kita mentranslate langsung ya. Sebenarnya juga ada loh tools yang membantu kita untuk menghilangkan kayak itu ya kayak supaya terlihat
tidak semacam diparafrase oleh tools AI itu namanya ITOR. ITOR.id apa sih? Jadi kita bisa memparafrase kemudian ada tools yang mengatakan bahwa ini hasil dari AI yang kita coba di parafrase ulang menggunakan ITOR itu bisa juga bisa terbantu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ternyata tool AI itu juga ada yang bisa mengenali AI yang lain dan membantu kita supaya dia mengelabui dan sebagainya gitu. Jadi macam-macam kita bisa manfaatkan lah itu ya. Gitu. Berarti Terus semakin canggih, semakin cerdas aja cari celah untuk ya, memanfaatkannya ya, Prof. ya. Terus sekarang itu sebenarnya kalau kita menggunakan Office 365, kalau kita mengedit paper ilmiah tuh mereka sudah banyak sekali juga rekomendasi penulisan supaya kelihatan lebih efektif ya. Ya semacam Grammarly, tetapi gratisan yang ada di Microsoft itu cukup bagus kok sebenarnya. Membantu kita untuk membuat tulisannya lebih lebih presisi dan lebih akurat dan sebagainya itu ada tools yang kita nggak usah bayar lagi, dia sudah menggunakan AI yang dibuat oleh Microsoft sendiri, dia memberikan berbagai macam berbagai macam saran gitu, bisa dimanfaatkan gitu. Tapi kalau kita mempunyai anggaran lebih atau mungkin dibayari sama institusinya yang paling top ya Grammarly Premium gitu ya, nanti bisa membantu uh, tulisannya supaya kelihatan lebih keren lagi gitu ya. Kembali lagi ya, harus premium ya, Prof. Iya, Ya. yang ChatGPT premium ya. juga premium. Kecuali bensin premium malah yang paling rendah ya. Tapi depannya kalau premium lebih tinggi. Oke, oke, baik. Kepada Bapak Ibu peserta seminar yang masih ingin bertanya, mungkin nanti boleh menyampaikan pertanyaannya via email kepada Itu ada satu email lagi Prof tuh ya. Andi yang ada di chat. Itu ada satu lagi mungkin. Oh, masih ada Ya, ya, ada Prof? itu. Oh, oke. Saya izin bacakan ya, Prof ya. Ya, ya. Apakah ada potensi resiko pencurian data bila menggunakan tools-tools AI? Apakah sebaiknya kita menggunakan data dummy bila menggunakan Ya, tools AI ya, kayak Prof? seperti itu Terima memang kasih. tidak bisa dijamin ya. Mungkin dia memang sekarang bisa menjamin enggak dan sebagainya. Tapi ya mungkin ya saran saya gunakanlah yang memang spesifik untuk mengolah data semacam tadi yang Visili atau tadi ada dua tadi ya. Itu memang dia AI tools untuk mengolah data. Jangan menggunakan ChatGPT yang general gitu ya. Karena ChatGPT kalau kita menyerahkan data ChatGPT dia akan pakai sebagai training-training berikutnya gitu. Gitu ya. Jadi memang ada risiko data kita akan diambil memang ada risiko. Itu sih. Ya harus berhati-hati Benar. aja. Ya. Baik. Baik, terima kasih Prof. Andi untuk jawabannya. Em, mungkin semoga jawabannya sudah cukup terjawab kepada Bapak Ian ya tadi yang bertanya Ian Damping. Untuk itu izinkan Prof saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Andi Wahyu Raharjo Emanuel untuk presentasi yang menarik dan inspiratif. Satu kalimat yang saya sangat suka tadi, ketika kita tidak tahu, ketika kita merasa itu mudah, ketika kita tahu dan kita ingin, itu akan menjadi lebih sulit. Nah, di situ sebenarnya ya challenge-nya ya. Jadi kerjakan yang memang kita mau itu akan menjadi sulit. Dan siang hari ini, tepatnya 2 jam ini, kita sudah mempelajari banyak hal tentang bagaimana AI bisa mempercepat proses penelitian, eksplorasi data, hingga otomasi yang sifatnya kompleks ya. Semoga wawasan yang telah Prof. Andi bagikan hari ini membantu kita semua para peserta NUNIS yang hari ini mendapatkan ilmu dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penelitian kita. Saya juga berterima kasih kepada Prof. Andi Wahyu Raharjo Immanuel untuk presentasinya dan kepada Bapak Ibu dan peserta seminar yang aktif bertanya dan memperhatikan. Semoga seminar ini memberikan manfaat besar kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, semoga semuanya sehat. Bapak Andi sedang di Jogja ya, Prof. Andi ya. Semoga sehat, semoga cuacanya tidak hujan. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan seminar ini. Untuk itu, saya kembalikan kepada Ibu Siti Khairunisa. Ya, terima kasih Bu Erna sudah memandu sesi siang hari ini dan juga tentunya Prof. Andi sebagai pembicara Dunia IT Online Seminar pas yang ketujuh untuk siang hari ini. Sebelum saya menginformasikan exit ticket, boleh Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan videonya
Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan untuk mengaktifkan video. Oke, baik. Fotonya akan saya ambil dalam hitungan 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya share screen untuk exit tiketnya. Silakan Bapak Ibu, semua partisipan untuk mengisi exit tiket. Eh, Pastikan nama lengkap sudah sesuai, karena itu yang akan tercantum di sertifikatnya, dan juga alamat email. Sambil Bapak Ibu mengisi exit ticket, saya mohon izin untuk closing sesi siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Andi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga Ibu Erna dari BINUS University. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu dosen yang sudah berpartisipasi. Masih banyak rangkaian seminar lainnya dengan topik yang berbeda yang tidak kalah menarik. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai Terima ketemu kasih. kembali. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Siti. Selamat siang Prof. Andi. Ya, Terima kasih, Prof. Selamat siang. sama ya.